Halo, semangat pagi. Selamat datang pada perkuliahan kelima kita kali ini pada mata kuliah CAD. Nah, pada video kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu pembuatan pola plus. Nah, untuk teknisnya sebenarnya hampir sama dengan Anda ketika membuat pola rock. Namun di sini akan ada beberapa tools baru yang akan Ibu perkenalkan seiring dengan rumus pola yang semakin kompleks seperti itu ya. Nah, kita langsung saja buka program RVDCS-nya. Kemudian, selanjutnya silahkan Anda buka handout pembuatan pola plus yang dapat Anda unduh pada Bismart CAD untuk pertemuan kelima. Baik, kemudian selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah kalkulator. Oke, kemudian sebelum kita memasuki lembar kerja, nah ini di sini perlu Anda amati terlebih dahulu. Ibu telah mempersiapkan di sini ada desain pola plus sederhana, di mana apabila kita bedah maka dia akan terdiri dari 4 bagian pola dasar. Nah ini nanti yang akan kita buat. Nah pada bagian muka ya, untuk plus bagian depan itu bagian tengah mukanya itu kita majukan sekitar 2 cm untuk meletakkan bagian kancing. Nah, di sini apabila Anda lihat pada desain, bagian bukaannya itu menggunakan kancing. Kemudian pada pola bagian belakang, itu tengah belakangnya adalah berupa lipatan. Kemudian yang ketiga, untuk lengannya, nah seperti yang Anda lihat di sini pada desain, itu lengannya menggunakan lengan panjang dengan model suai. Nah, jadi nanti pola dasarnya akan menyesuaikan. Nah, kemudian kita juga nanti akan membuat kerahnya. Kemudian untuk ukuran pola plus di sini kita akan menggunakan ukuran standar yaitu size M, di mana di sini ada beberapa perbaikan yang perlu Anda perhatikan, yaitu ukuran dari lebar muka dan lebar punggung. Nah, perlu Anda catat di sini untuk lebar muka itu size M-nya adalah 34 cm. Kemudian size L juga 34 cm. Nah, untuk yang XL-nya itu kita beri selisih 1 menjadi 35 cm. Dari 31 ke 32 kan selisihnya 1. Nah, ini kita sesuaikan saja. Kalau yang 31 ini menjadi 34, maka yang 32 menjadi 35. Demikian juga dengan size S, ini karena selisihnya 2 cm. Nah, karena dia sudah menjadi 34, maka dikurangi 2 menjadi di sini 32 cm. Jadi saya ulangi ya, untuk yang size S itu 32 cm, M 34, L 34, dan XL 35. Sementara untuk lebar punggungnya itu untuk size M adalah 35 cm. Nah, kemudian untuk size L-nya karena dia selisihnya 2, maka di sini adalah 37. 35, 37. Size XL-nya juga 37. Nah, kemudian yang size S-nya karena selisihnya 1 cm, maka dia adalah 34. Ibu ulangi ya, untuk size S-nya itu 34, kemudian M-nya itu 35, kemudian L-nya itu 37, XL 37. Baik, selanjutnya kita bergeser pada rumus pola plus. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan rumus untuk pola plus bagian depan, belakang, kemudian juga ada lengan dan pola kerah. Nah, namun apabila Anda memiliki rumus andalan ya yang sudah biasa Anda gunakan, nah Anda juga bisa menggunakan rumus itu karena pada dasarnya di sini yang ditekankan adalah teknis pembuatannya dengan menggunakan tools CAD. Jadi rumusnya ini bisa disesuaikan dengan preferensi atau keinginan Anda.
Kemudian kita akan memasuki pada teknik pembuatan pola blues. Nah, ini nanti bisa dijadikan panduan Anda sambil Anda menonton tutorial video ini. Baik, kita mulai saja langsung. Kita memasuki lembar kerja ya. Langkah awal seperti biasa, kita akan mengaktifkan rectangle tools. Nah, kita buat dulu kotak dasarnya. Nah, untuk lebarnya ini kita menggunakan ukuran 1/4 lingkar badan ditambah 1. Nah, kita cek di sini untuk lingkar badannya 84. Jadi 1/4-nya adalah 21 ditambah 1 22. Kemudian untuk tingginya, nah ini kita menggunakan panjang punggung ya. Panjang punggungnya adalah 37 ditambah panjang plus. Nah, panjang punggung itu dari A ke I, kemudian panjang plusnya itu adalah dari I ke B. Nah, di sini panjang plusnya adalah 27. Jadi 37 ditambah 27 sama dengan 64. Nah, apabila Anda amati di sini, dia nanti akan turun lagi, yaitu sekitar 1,5 cm. Nah, nanti itu yang akan kita tambahkan pada saat kita akan memperbaiki bagian tengah muka. Oke, kita klik dulu OK. Kemudian selanjutnya kita akan buat kotak dasar untuk pola blues bagian belakang. Nah, untuk lebarnya sama ya rumusnya, 1/4 lingkar badan. Namun karena dia pola belakang kita kurangi 1, jadi 21 dikurangi 1 jadi 20. Kemudian untuk tingginya sama 64 cm dan kita pilih OK. Baik, kemudian kita beralih pada pola badan bagian depan. Kita akan membuat garis-garis bantunya terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai dari garis lingkar pinggang. Nah, posisi garis lingkar pinggang dari titik acuan adalah panjang punggung. Nah, panjang punggungnya tadi 37 dan kita isi. Nah, kemudian untuk lebarnya ya, kita isi nilainya dengan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ya, karena bagian depan. Kemudian kita beri tambahan 3 cm. Nah, di sini lingkar pinggangnya 67 bagi 4 ditambah 1 cm. Nah, kemudian kita beri tambahan 3 cm untuk kupnat 20,75. Dan kita klik OK. Nah, selanjutnya dari titik pinggang ini, nah kita turun sejauh 18 cm ya, yaitu adalah tinggi panggul. Nah, dari tinggi panggul ini kita ukur lebar dari panggulnya dengan rumus 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Nah, ini lingkar panggulnya adalah 94. Ya, 94 ditambah 1 cm. 24,5. Dan kita klik OK. Baik, untuk bagian bawah blus itu karena apabila kita amati di sini, ini ukuran garisnya adalah sejajar ya. Jadi kita tinggal menduplikat saja. Caranya kita dekatkan kursor pada garis yang ingin kita duplikat. Kemudian Anda klik tombol key. Nah, di sini kemudian Anda pilih garis yang akan Anda duplikat. Anda dekatkan sehingga berwarna merah dan Anda klik kiri. Nah, maka garis akan terduplikat. Dan Anda geser ke bawah sampai dengan batas garis yang Anda inginkan. Kemudian Anda klik kiri lagi dan Anda pilih OK. Nah, demikian juga ketika Anda memperbaiki bagian tengah muka, karena garisnya sejajar ya, jadi kita duplikat saja. Caranya sama, kita dekatkan pada garis yang ingin Anda duplikat, kemudian Anda klik kiri. Nah, maka akan muncul garis merah yang akan menjadi garis baru ya. Kemudian Anda klik kiri, nah Anda pindahkan. Nah, kemudian kita isi berapa jarak dari tengah muka yang lama, misalnya 2 cm.
dan kita klik OK. Nah, maka garis baru ya dapat terbentuk. Baik, kita akan kembali pada Intelligent Pen. Kita akan menuju untuk pembuatan kerung leher. Nah, untuk pembuatan kerung leher kita perlu membuat dua buah garis bantu ya, yaitu garis bantu pada tengah muka dan garis bantu pada bagian bahu. Nah, yang pertama untuk garis bantu pada bagian tengah muka, untuk membuat kerung leher Anda letakkan posisi pada garis tengah muka, kemudian posisinya adalah menggunakan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 1/2. Nah, karena lingkar lehernya 36, maka 1/6-nya adalah 6 ditambah 1/2, jadi 7,5. Oke, kemudian kita tarik garis sampai pada garis di seberang. Begitu juga dengan garis bantu satunya. Nah, di sini kita letakkan titik sembarang. Nah, kemudian untuk posisinya itu rumusnya adalah 1/6 lingkar leher ditambah 0,5, di 6,5, dan kita pilih OK. Nah, kemudian dengan dua garis bantu ini kita bisa menarik garis diagonal dan kita pertemukan. Baik. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bahu ya, atau panjang bahu dengan cara kita akan membuat tinggi bahunya terlebih dahulu. Nah, dari bagian atas ini kita akan turun jauh 3 cm ya, dan kita klik OK dan kita tarik garis menuju garis seberang. Nah, kemudian untuk membuat panjang bahunya kita akan menggunakan tools baru, yaitu di sini kita akan menggunakan tools kompas. Mengapa kita perlu menggunakan tools kompas? Karena untuk memastikan bahwa garis diagonalnya itu ukurannya adalah 12 cm. Karena untuk Intelligent Pen itu kita tidak bisa mengukur pastinya panjang garis yang sifatnya diagonal. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita tarik garis dari pangkal kerung leher ini. Nah, kita letakkan titik akhirnya pada garis bantu yang telah kita buat ya. Kemudian Anda klik kiri. Nah, panjang bahunya berapa? Kita isi 12 cm. Nah, berarti 12 cm itu titiknya berakhir di sini. Begitu juga dengan ketika Anda membuat kerung lengan ya. Untuk kerung lengan kita juga akan menggunakan kompas. Nah, dari panjang bahu ini, bagian pangkalnya, Anda tarik garis menuju garis sisi ya. Kemudian Anda klik kiri. Nah, kita isi dengan rumus setengah dari lingkar kerung lengan. Nah, di sini lingkar kerung lengannya adalah 42, jadi setengahnya adalah 21. Dan kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat lebar muka. Kita kembali pada Intelligent Pen ya. Kemudian kita letakkan posisinya pada garis tengah muka. Kemudian ukurannya adalah turun dari bagian kerung leher sejauh 4 cm. Dan kita pilih OK. Nah, kemudian kita tarik garis ke kanan dengan ukuran adalah rumusnya setengah lebar muka. Nah, di sini lebar mukanya tadi sudah kita perbaiki ya, 34 cm. Jadi setengahnya adalah 17 cm. Dan kita pilih OK. Nah, sampai di sini kemudian kita tinggal menghubungkan garis-garis yang perlu kita hubungkan ya, yaitu pada bagian sisi. Nah, kita bisa langsung menghubungkan caranya seperti ini. Kita klik kiri dan kita ubah modenya menjadi mode sudut bebas, baru kita hubungkan. Kita klik kiri, kemudian klik kanan, dan seterusnya. Klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, apabila Anda lihat di sini pada pola dasarnya itu dari titik B ya, itu ternyata turun 1,5 cm. Nah, ini kita ikuti.
Nah, dari titik sini kita turun 1 cm, kita menggunakan sudut istimewa ya supaya garisnya lurus, dan kita isi 1,5. Oke, kemudian kita tarik lagi garis menuju ujung sisi bagian bawah, klik kiri kemudian klik kanan. Baik, selanjutnya kita akan melengkungkan bagian-bagian dari pola. Baik, selanjutnya kita hubungkan juga untuk bagian tengah muka yang lama dengan tengah muka yang baru. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melengkungkan bagian-bagian garis yang perlu dilengkungkan. Dan yang terakhir adalah pada bagian bawah rok. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada pola bagian belakang. Caranya sama ya, untuk membuat posisi dari lingkar pinggang terlebih dahulu. Dari titik awal kita turun sejauh panjang punggung, yaitu 37 cm. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, di sini rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah kupnat ya 3 cm. Nah, kemudian dikurangi 1. Oke, 67 dibagi 4 ditambah 3 cm. Nah, dikurangi 1. 18,75. Dan Anda pilih OK. Nah, kemudian untuk tinggi panggulnya sama ya, 18 cm. Nah, untuk lingkar panggulnya itu rumusnya adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 karena pola bagian belakang. Lingkar panggul 94, oke. 94 dibagi 4 dikurangi 1, 22,5. Oke, nah selanjutnya kita duplikat juga untuk garis panggulnya ya, untuk bagian bawah. Caranya adalah kita pilih tombol key ya, seperti biasa, kemudian kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian kerung leher. Kita kembali pada Intelligent Tool. Nah, dari bagian sudut ini, kemudian kita tarik ke bawah sejauh 2 cm. Kita buat dulu garis bantunya. Kemudian untuk bagian pangkal lehernya juga kita buat posisinya adalah 6,5 ya, sama dengan ukuran bagian blus bagian muka. Nah, baru kita hubungkan. Oke. Kemudian kita juga akan membuat garis bahu dengan cara menggunakan kompas seperti biasa. Nah, berapa tadi? 12 cm. Dan kita klik OK. Nah, untuk membuat lebar punggung, nah kita akan turun dari posisi titik kerung leher ini, kita turun sejauh 8 cm. Nah, kemudian kita tarik kiri dengan ukuran adalah setengah dari lebar punggung. Nah, tadi di sini lebar punggungnya sudah diperbaiki ya, 35 cm. Jadi lebar punggungnya adalah 17,5. Kita klik OK. Nah, baru setelah itu kita akan membuat juga untuk kerung lengannya dengan menggunakan kompas juga. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, kita pilih 21 ya, karena setengah dari kerung lengan, dan kita pilih OK. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menghubungkan saja bagian sisi-sisinya.
Nah, kemudian apabila Anda amati di sini, dia turun sekitar 1 sampai setengah. Kemudian apabila kita amati di sini, dia turun setengah sampai 1 cm. Nah, ini kita ikuti. Nah, kita isi 1 katakanlah. Oke. Dan kita hubungkan. Baik, selanjutnya seperti biasa kita lengkungkan bagian-bagian yang perlu kita lengkungkan. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus bagian-bagian garis bantu yang sudah tidak diperlukan dengan menggunakan eraser tool. Nah, untuk menghapus bagian garis tengah muka yang baru yang sudah tidak diinginkan, nah berhubung garis ini masih menyatu dengan garis yang baru, maka kita perlu memotong ya dengan cara kita aktifkan snip curve dan kita dekatkan pada garis yang ingin Anda potong dan Anda klik kiri. Nah, begitu juga Anda dekatkan lagi pada titik perpotongannya, Anda klik kiri. Nah, maka garis akan terpisah. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut membuat bagian pola dasar lengan ya. Caranya kita buat dulu garis dasarnya. Nah, ini kita turun ke bawah sejauh 12 cm ya tinggi puncaknya. Kemudian kita tarik garis dengan panjang katakanlah 25. Nah, ini panjangnya bebas karena kita masih menggunakan garis dasar. Baru kemudian dari tinggi puncak ini kita akan membuat garis diagonal menuju garis horizontal. Nah, kita akan menggunakan kompas dan kita isi tadi 21. Oke. Yang ini juga 21. Nah, karena di sini ada garis yang tidak diperlukan, nah itu kita potong lagi. Klik kiri. Baru kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat panjang dari lengannya ya. Di sini sudah ada ukurannya. Nah, ukuran 50 ini sudah dikurangi dari tinggi puncaknya. Nah, untuk tinggi puncak di sini, Ibu tidak menggunakan ukuran 13 cm, tapi Ibu akan menggantinya dengan ukuran 12 cm. Kita buat sama saja. Oke, kita turunkan ke bawah. 50 dikurangi 12, jadi 38 cm. Pilih OK. Kemudian dari titik ini kita bergeser ke kanan setengah dari lingkar bawah lengan. Baik, dari titik bawah ini kita geser ke kanan setengah dari lingkar bawah lengan, yaitu 11 cm. Begitu juga ke kiri 11 cm. Baru kita hubungkan garis ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian kerung lengannya ya, lengkungannya. Caranya kita bagi terlebih dahulu garis-garis diagonal ini dengan menggunakan divider. Nah, apabila kita klik divider ini, apabila kita dekatkan pada garis, maka dia akan membagi garis menjadi 2. Padahal yang kita butuhkan adalah kita ingin membagi menjadi 3 bagian. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita ganti menjadi 3. Nah, maka garisnya akan terbagi menjadi 3. Dan Anda klik kiri.
Nah, setelah itu Anda kembali pada Intelligent Pen. Nah, kita akan membuat garis rumusnya ya. Ini kita dari sini kita pilih titik tengahnya 3,5. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, itu akan menggunakan garis dan kita pilih 0,5. Nah, begitu juga pada garis ini. Nah, kita akan buat 1,5 atau 1 saja, 1. Kita naik 1 saja. Kemudian untuk titik ini juga kita bagi 2 lagi ya, 3,5. Dan kita naik ke atas sejauh 1,5. Oke. Kemudian kita akan membuat garis lengkungnya dengan menghubungkan garis-garis bantu yang telah kita buat tadi. Nah, ini garisnya sudah terbentuk ya. Di sini ukurannya adalah 42,89. Nah, ini nanti perlu Anda perbaiki supaya dia menjadi 42. Ya, untuk toleransi sekitar setengah senti ya, tidak masalah ya. Ini kita geser-geser sedikit. Oke, kita buat ini. Kemudian kita akan menghapus garis-garis bantunya ini ya, supaya tidak bingung. Oke, nah sudah. Kemudian kita akan menghapus garis-garis bantu yang lain. Nah, sehingga hanya terbentuk garis lengkungnya saja. Oke, kemudian kita akan beralih pada pembuatan bagian kerah ya. Di sini juga sudah ada ukuran pola kerahnya. Nah, apabila pada handout Anda belum ada ini ya, ukuran dari pola kerahnya, nah bisa Anda update dengan cara mengunduh di Bismart pertemuan ke-5. Oke, kita mulai saja. Di sini panduannya. Kita akan membuat garis dasar kerahnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus setengah lingkar leher dikurangi 1. Nah, ini lingkar lehernya adalah 36, berarti setengahnya adalah 18. Nah, 18 dikurangi 1 adalah 17 cm. Oke, kita buat di sini. Kita tarik garis. Nah, kita isi 17 cm. Nah, kemudian garis tegak lurus, kita buat garis tegak lurus sebagai kedudukan tinggi kerah, kemudian ditambah lebar kerahnya. Nah, di sini untuk kita naik ke atas, itu lebar kerahnya adalah 7 cm. Dari sini kita naik 7 cm ya. Nah, 7 cm kemudian ditambah lebar kerahnya. Nah, di sini sudah disepakati di atas untuk lebar kerah adalah 5 cm. Nah, ini 5 cm ditambah lebar kerahnya tadi 7 cm, jadi 12 cm ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat kerah pada bagian bawah ya. Nah, kemudian kita akan membuat garis diagonalnya ini dengan ketinggian 5 cm. Kemudian Anda hubungkan pada garis ujung. Nah, setelah itu kita buat tarik garis ke atas ya, itu sejauh 7 cm. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita hubungkan titik pada puncak kerah dengan titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal kita lengkungkan saja bagian kerahnya dengan menggunakan modify. Nah, kita akan geser sedikit sejauh 4 cm. Caranya kita akan buat garis bantu terlebih dahulu.
cut ya, kemudian baru akan kita geser. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lengkungkan. Nah, maka garis pola telah Anda buat. Nah, seperti itu untuk pembuatan pola dasar badan bagian depan, belakang, lengan, dan pola kerah. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membuat pecah polanya pada video selanjutnya. Baik, selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.